Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita. Pada kesempatan kali ini di siang hari kita update tanaman kita ya, yang berupa tanaman kacang, serta di samping kita ada tanaman padi. Dan alhamdulillah ini sebagian besar dari tanaman kacang kita ya, kacang panjang ini sudah pada mulai tumbuh merambat ke atas, dan alhamdulillah kondisi daunnya masih tetap bagus dan tetap baik juga. Dan yang jelas pertumbuhannya masih dalam kondisi normal. Nah, akan tetapi pada saat ini kan kawan, memang kondisinya kayaknya sudah mulai perlahan menuju peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Terkadang panas juga terkadang hujan. Tapi saat ini untuk budidaya masih cocok banget ya untuk kacang panjang di masa-masa peralihan semacam ini. Dan yang jelas kan kawan, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang manajemen pertanian. Jadi manajemen pertanian itu berbagai macam hal yang harus di manajemen. Dalam dunia pertanian, kalau saya membaginya menjadi dua yang harus dimanajemen. Yang pertama adalah teknis budidaya, yang kedua yaitu masalah tentang biaya produksi, atau istilahnya ya keuangannya lah gitu, semacam itu. Nah, untuk teknis budidaya pastinya kawan-kawan sudah tahu lah bagaimana cara memberikan pupuk yang sesuai, bagaimana cara memberikan pengendalian yang sesuai ya. Itu manajemen dalam teknis budidaya. Akan tapi kami saat ini akan membahas mengenai manajemen tentang keuangannya. Jadi kawan-kawan, kita langsung masuk ke manajemen keuangan. Jadi pada dasarnya kita itu kalau memanajemen keuangan atau biaya produksi untuk tanaman ini kawan-kawan, tanaman yang kita budidayakan, entah kacang, padi ataupun sebagainya, itu kawan-kawan alangkah baiknya ya jika ingin mengambil hasil itu di akhir aja, setelah tanamannya sudah mengalami satu siklus budidaya. Mengapa demikian? Karena saat mengalami satu siklus budidaya, kawan-kawan bisa melihat hasil dari keseluruhannya. Jadi bukan pada hasil saat itu, melainkan hasil keseluruhannya. Jadi naik turunnya hasil kan bisa lihat. Karena saat memanajemen biaya produksi ini itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pemasukan, yang kedua yaitu pengeluaran. Nah, selama budidaya berlangsung dari menanam hingga panen terakhir, nah kawan-kawan harus bisa ini kan kawan, bisa menghitung ya, mana termasuk pemasukan, mana termasuk pengeluaran. Nah, semakin bagus budidaya, yaitu antara pemasukan dan pengeluaran itu semakin jauh jaraknya, selisihnya semakin jauh. Itu selisih tersebut menjadikan keuntungan bagi kita yang hasilnya nantinya dipergunakan untuk kita sendiri ya kan kawan, semacam itu. Jadi selisih antara pemasukan dan pengeluaran itu juga harus diperhatikan kan kawan ya. Kalau semakin jauh maka semakin bagus. Nah, jadi kan kawan, pada dasarnya budidaya apapun itu namanya pasti ada pengeluaran di awal-awal. Nah, pengeluaran di awal-awal ini kan harus catat ya, jangan kawan-kawan awang-awang. Kalau di awang-awang atau istilahnya cuma di dalam pikiran saja, itu terkadang masih ada kurangnya. Alangkah baiknya dicatat pengeluarannya berapa. Nanti setelah memasuki masa panen, pemasukan dan pengeluaran saat masa panen itu juga harus dicatat. Nah, otomatis nanti hasilnya bisa ketahuan ya, selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Nah, selisih itulah keuntungan yang bisa diambil bagi seorang petani, semacam itu. Dan nantinya kan bisa mengira ya keuntungan yang diperoleh
untuk seorang petani dalam satu siklus budidaya itu berapa, tinggal kawan-kawan bagi dengan hasil lamanya budidaya. Ibarat keuntungannya 3 juta lah kawan-kawan, semacam itu budidayanya 1 bulan. Nah berarti otomatis perharinya kan dapat 100.000 semacam itu. Nah dan itu saya saranin ya kawan-kawan, untuk mengambil keuntungan itu jangan tergesa-gesa, ambillah di saat tanaman sudah selesai budidaya, karena nantinya kalau belum selesai budidaya kawan-kawan ambil ya, itu nantinya yang dikhawatirkan di tengah perjalanan ya, atau di tengah budidaya tiba-tiba tanamannya terserang penyakit, mati dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadikan kita itu terkadang petani nggak punya modal ya, semacam itu, nggak punya modal untuk budidaya berikutnya, karena ya terkadang ya faktor-faktor eksternal ya yang dapat mengakibatkan petani tidak memiliki modal semacam itu. Nah oleh sebab itu alangkah baiknya dan alangkah bagusnya kawan-kawan pergunakan uangnya itu di akhir masa budidaya semacam itu. Dan ini ya kan sebagai tolak ukur saat ini untuk budidaya tanaman hortikultura berupa kayak cabai, lalu ada sayur-sayuran itu dari, dengan tanaman palawi, dengan tanaman kayak gini ya, padi ataupun jagung ya, itu menurut kami, sepengalaman kami, yang paling menguntungkan itu adalah tanaman hortikultura. Ini berbagi cerita saja ya. Jadi antara tanaman hortikultura dengan padi atau dengan jagung itu menurut kami keuntungannya lebih untung, menurut kami lebih untung yang hortikultura. Akan tetapi tanaman ini perawatannya lebih intens dibandingkan dengan tanaman padi atau tanaman jagung semacam itu. Nah kalau untuk menekan kembali lagi ke manajemen produksi ya, biaya produksi. Nah untuk menekan biaya tersebut biasanya ya, kalau untuk tanaman padi yang kayak gini kan keuntungannya sedikit kan kawan. Nah itu untuk menekannya itu biasanya menggunakan padi lokal, benihnya benih turunan, bukan benih bukan benih hibrida. Nah, bukan benih hibrida, melainkan benih turunan yang dipergunakan, sehingga biaya produksinya jauh lebih rendah. Yang kedua, menggunakan pupuk organik yang ada di sekitaran lingkungan, yang biayanya murah, gratis bahkan ya. Nah itu juga dipergunakan. Jadi untuk menekan biaya produksi, hal yang dilakukan yaitu memanajemen teknis budidayanya semacam itu kan, pengolahannya semacam itu. Nah apalagi saat ini ya sebagian dari petani di sini juga petaninya menanam sendiri, tidak diburuhkan. Karena apa? Karena biaya buruhnya saja sekarang mahal kawan-kawan, sedangkan keuntungan untuk beras atau padinya itu sendiri ya keuntungannya tidak banyak. Nah dan yang paling banyak di sini ya kan kawan, padi di sini hanya dipergunakan untuk makan kepentingan sendiri ya, dalam artian hasilnya untuk dipergunakan petaninya sendiri. Jika ada lebih baru dijual kan kawan, semacam itu. Nah soalnya apa? Karena kalau padinya dijual ya itu kan keuntungannya sedikit semacam itu kan kawan. Nah sedangkan kalau di sini ya untuk budidaya hortikultura semacam ini, biaya produksinya yaitu ini kelemahannya menurut kami, modalnya cukup besar kan kawan. Karena ya itu kan dibandingkan padi ya, dari segi teknis budidayanya lebih rumit. Lalu dari segi obat-obatan, pupuk dan sebagainya ini lebih lengkap dibandingkan padi, karena yaitu kan membutuhkan perawatan yang lebih intens semacam itu.
Akan tetapi ini kalau kami ya untuk mensiasati hal semacam itu yang harganya selalu meningkat terus menerus ya, maka hal yang dilakukan kami yaitu lebih ditekankan dengan penggunaan bahan-bahan organik ya, seperti pupuknya ini disebar dengan menggunakan pupuk kandang kan kawan. Itu tanamannya selain sehat tanahnya subur ya, kan bisa lihat sendiri. Di sisi lain juga tanamannya juga bagus-bagus ya, tanahnya semakin membaik dan yang jelas menekan biaya, dan alhamdulillah hasilnya hijau-hijau karena kami sudah membuktikan sendiri dengan menggunakan pupuk kandang, salah satunya dengan perlakuan semi organik dan pupuk organik cair ya. Pokoknya perlakuannya semi organik lah kan di sini belum mampu organik, kita perlakuan semi organik. Alhamdulillah biayanya tidak terlalu banyak, akan tetapi hasilnya lebih meningkat. Ataupun terkadang kalau di awal-awal itu biayanya memang sama ya, akan tetapi hasilnya lebih meningkat, jadi keuntungannya lebih semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu berbagi informasi mengenai manajemen biaya produksi ya, agar budidayanya mendapatkan keuntungan yang lebih ya. Cara kami dan pengalaman kami semacam itu, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat para petani Indonesia.